Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan kembali kajian Firqatul Najiyah, dan insyaallah malam hari ini adalah malam terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi malam ini jadwal terakhir, dan insyaallah bila Allah mengizinkan kita akan ketemu lagi setelah bulan Ramadan untuk melanjutkan kisahnya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya pernah memberikan ceramah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annahu mau'izun muwaddi'." Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat yang kau sampaikan ini adalah nasihat perpisahan. Berikanlah wasiat kepada kami. Dikarenakan memang itu adalah wasiat akhirnya Nabi sebelum Rasulullah SAW wafat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Man ya'ish minkum li ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa di antara kalian yang nanti hidup sepeninggalku, maka dia akan dapati perselisihan yang sangat banyak. Siapapun yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kalau ada orang berselisih, ada orang tidak tahu, atau ada satu permasalahan yang mereka pertengkarkan atau pertentangkan, maka gampang, tinggal datang kepada Rasulullah SAW, nanti beliau yang akan beritahukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, maka orang-orang kemudian banyak berselisih pendapat. Lalu Rasulullah SAW dalam rangkaian hadis yang sama memberikan jalan keluarnya. Beliau mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid." Ketika kalian mendapati perselisihan yang sangat banyak, maka jalan keluarnya adalah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin setelah yang mereka diberikan petunjuk. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian, maksudnya pegang dengan kuat-kuat. Lalu di zaman ini kita dapati realita dari perkataan Nabi SAW bahwa di zaman ini kita akan dapati perselisihan yang sangat banyak. Pada tahun-tahun kemarin kita biasa mendapati perselisihan sebagian kaum muslimin ketika mereka mau masuk Ramadan, mereka ikut siapa? Ikut hisab, ikut ru'yah, atau ikut pemerintah. Kalau ikut ru'yah, ru'yahnya siapa? Ru'yahnya pemerintah Indonesia atau ikut Arab Saudi? Ini termasuk di antara perselisihan yang senantiasa diperselisihkan oleh kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan jalan keluar, yaitu ikut sunnahnya. Apa yang sesuai dengan sunnah Nabi maka diikuti, apa yang tidak sesuai maka ditinggalkan. Dan ada kewajiban bagi kita untuk betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan tidak boleh melakukan hal yang akan kita bahas pada malam hari ini pada bahasan ke-51 halaman 229. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh bagi kita untuk taklid buta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan ke-51, taklid buta. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa-apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Apakah mereka akan tetap mengikuti juga meskipun bapak-bapak mereka itu tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Quran Surah Al-Maidah 104. Allah mengabarkan keadaan orang-orang musyrik tatkala didakwahi Rasul. Mari kita mengikuti Al-Quran dan mentauhidkan Allah.
serta berdoa kepadanya semata-mata. Mereka menjawab, kami akan mencukupkan keyakinan bapak-bapak kami saja. Namun Al-Quran memberi bantahan, sesungguhnya bapak-bapak kalian itu orang-orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Apa itu taklid? Taklid itu adalah mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Taklid kepada yang bukan Allah dan Rasulnya berarti mengikuti segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya tanpa ada landasan atau pijakan yang tepat, atau pijakan yang benar, atau pijakan yang kokoh. Taklid itu lawannya ittiba. Ittiba itu apa? Ittiba artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah yang sahih. Maka kalau seseorang dilarang untuk melakukan taklid buta, berarti apa yang harus dia lakukan? Kalau dilarang untuk taklid buta, berarti harusnya ngapain? Ittiba, melakukan lawannya. Taklid tadi apa? Mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, atau yang disebut dengan membebek. Ikut begitu saja tanpa ada dalil, tanpa ada landasan. Kalau kita dilarang untuk melakukan taklid buta, berarti kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada beberapa dalil tentang masalah ittiba, tidak disebutkan di sini. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 65. Silakan mencatat. Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah dan demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman secara sempurna sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam permasalahan yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan mereka tidak mendapati pada diri mereka atau hati mereka tidak ada yang namanya haraj, merasa keberatan dengan apa yang engkau putuskan. Dan mereka berserah diri terhadap apa yang engkau putuskan dengan sebenar-benar penyerahan diri. Jadi yang namanya ittiba adalah kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Dan manakala sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya petunjuk, maka harus diikuti tanpa ada rasa keberatan. Tanpa rasa keberatan. Apa yang sudah ditunjukkan, ikuti tanpa ada rasa berat sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan oleh Rasulnya, maka ikuti. Apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkan. Sekali lagi balik ke ayat yang tadi, tanpa ada rasa keberatan. Kalau sudah diperintahkan sesuatu, ikuti tanpa ada rasa keberatan. Kalau sudah dilarang sesuatu, maka tinggalkan tanpa ada rasa keberatan. Termasuk contoh real di mana kita dapat di bulan Ramadan, sebagian orang merasa berat untuk puasa dikarenakan apa? Karena sekedar menjalankan puasa dengan rasa berat. Sebagian orang ada yang merasa berat sekali kalau sudah datang bulan Ramadan, susah hati. Aduh, habis makan lagi. Aduh, gimana? Aduh, sudah gelisah. Sudah datang hari pertama, orang-orang yang beriman mulai semangat datang. Alhamdulillah, mau datang Ramadan. Saatnya saya untuk memperbaiki diri. Ini dia waktunya untuk mengekang hawa nafsu. Latihan, jadikan ujian, dijadikan penyemangat untuk beribadah. Tapi sebagian orang yang dia kurang dalam masalah iman, merasakan datangnya bulan Ramadan sebagai sesuatu yang justru memberatkan. Dia anggap sebagai beban. Dia anggap ini sebagai sesuatu yang dia sendiri tidak mampu. Hingga datanglah bulan Ramadan itu, puasa yang dia jalankan hanya sekedar seperti sesuatu yang amat berat. Tidak ada sama sekali semangat untuk bangun sahur, mengerjakan sunnah. Kalau sudah datang waktunya untuk berbuka, yang paling depan dengar azan, doa belakang. Yang penting pokoknya comot dulu, ya. Karena balas dendam.
Kalau sudah waktunya makan atau berbuka, makan sebanyak-banyaknya, yang dikarenakan balas dendam atas apa yang dilakukan hari ini, kelaparan. Dan itu semua adalah contoh di mana orang-orang menjalankan ibadah dengan terpaksa. Dikarenakan kurangnya ittiba, kurangnya semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita perhatikan zaman dahulu Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat yang manhaj mereka, yang cara mereka beragama itu manhajnya ittiba, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya yang dilihat ini kayaknya sunnah maka dikerjakan langsung. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW dulu di masjidnya bukan marmer, masjidnya tanah. Maka kadang-kadang orang-orang sholat dalam keadaan memakai sandal. Suatu hari mereka ramai-ramai pakai sandal, termasuk Rasulullah juga sholat pakai sandal. Tiba-tiba lalu kemudian datang malaikat mengabarkan kepada Rasulullah di bawah sandal beliau ada najis. Maka dalam keadaan sholat beliau lepas sandalnya, kakinya dilepas langsung, cek, taruh samping-sampingnya. Para sahabat saking ittiba'nya dengan Rasulullah SAW, tidak ada kata-kata pokoknya lihat di depan lepas sandal, semuanya ikut lepas sandal. Setelah selesai salam beliau balik, kok ada sandal berhamburan di sini? Kenapa ini? Sandalnya berhamburan semua. Maka mereka mengatakan, ya nggak tahu, pokoknya kita lihat engkau tadi lepas sandal, maka kami lepas sandal semua. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya tadi malaikat datang kepadaku memberitahukan di bawah sandalku ada najis, makanya aku lepaskan. Adapun kalian yang tidak ada najisnya maka teruskan. Kata mereka, ya pokoknya nggak tahu, kami tahunya mengikuti petunjuk. Pokoknya petunjuk yang begini ikut saja, sudah selesai. Nanti hadis ini ada faedah yang lain, bahwa apabila seseorang menggunakan pakaian yang ada najisnya manakala sholatnya jangan dibatalkan, tapi cukup lepaskan pakaiannya itu. Misalnya dalam keadaan dia sholat memakai sajadah, kemudian sambil sholat istrinya misalnya ngomong sambil sholatnya, Pak, itu sajadahnya tadi dikencingi. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan dibatalkan, singkirkan saja sajadahnya dengan kaki, atau tinggal pindah ke sebelahnya, lanjutkan sholat. Atau ada pakaian misalnya songkok ini misalnya kena najis misalnya, teringat oh ya tadi ada najis, lepaskan, dibuang, dilemparkan ke sebelah, lalu kemudian lanjutkan sholat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ada punya kebiasaan, ada sebuah pohon di Madinah, kalau dia lewat di pohon itu maka dia suka kepalanya ikut menggok-menggok. Kalau lewat pohon itu ya, kepalanya menggok. Sampai ada di antara sahabat yang tanya, kenapa kalau lewat pohon itu kau menggok-menggok kepala? Gini. Dia mengatakan, saya nggak tahu, saya pernah lihat Nabi begitu. Nabi kalau lewat pohon ini, gini kepalanya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, pokoknya saya gitu. Saking apa? Tibanya. Nggak ada kata-kata, oh entar dulu, sesuai nggak ya sama maunya saya? Oh entar dulu, kayaknya cocok nggak ya? Nggak ada kata-kata demikian. Langsung ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan oleh Nabi diikuti. Minggu lalu kalau nggak salah saya ada cerita tentang kisahnya Abu Dzar, di mana Abu Dzar disuruh Rasulullah tunggu sini, jangan kemana-mana. Kemudian Rasul pergi, lalu terdengar suara guntur, suara halilintar menggelegar. Sebenarnya Abu Dzar pengen nyusul dikarenakan takutnya ada apa-apa sama Nabi. Karena suara itu berada di tempat Nabi berada. Tapi dikarenakan dia dengar atau dia ikuti petunjuknya Nabi, sini, jangan kemana-mana. Maka mau tidak kemana-mana. Dia tunggu di situ. Sampai nanti akhirnya Nabi kembali, lalu kemudian menceritakan, tadi ada malaikat datang kepadaku dan mengatakan, siapapun di antara umatmu mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Sampai Abu Dzar tanya 3 kali, masa walaupun dia berzina dan mencuri? Nabi bilang iya. Masa? Iya. Masa sih? Iya. Dan walaupun kau tidak suka. Pokoknya orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri.
Hadis ini kesimpulannya atau ada faedahnya di situ bahwasanya Abu Dzar, salah satu sahabat Nabi SAW, disuruh untuk tinggal, nggak ada kata-kata nyusul aja lah. Ketika disuruh tinggal, akhirnya tinggal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana penulis bawakan, ada sebagian orang yang kalau kalau ada disuruh untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan, "Ontar dulu. Ini enggak sama ajaran bapak kami. Bapak kami dulu mengajarkannya begini." Kalau kita bilang, "Oh enggak, ini Allah dan Rasulnya yang bilang," maka mereka mengatakan, "Ini enggak sesuai dengan apa yang diajarkan bapak-bapak kami." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka akan mengikuti juga meskipun bapak-bapak mereka itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengikuti petunjuk? Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka berdalih ketika dikatakan ini Allah dan Rasulnya yang nyuruh, maka mereka mengatakan, "Ontar dulu. Nanti dulu. Ini tidak sesuai dengan yang kami mau. Ini tidak sesuai dengan yang kami dapati dari bapak kami." Lanjutkan bacanya. Dewasa ini banyak orang-orang Islam yang terjerumus ke dalam penyakit taklid buta semacam itu. Suatu kali penulis mendengarkan seorang penceramah mengatakan kepada para pendengarnya, "Apakah bapak-bapak kalian mengetahui bahwa Allah mempunyai tangan?" Maksud pertanyaan si penceramah itu adalah untuk mengingkari ketetapan Allah, padahal Al-Quran telah jelas-jelas menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan. Allah berfirman tentang penciptaan Adam. Artinya, apa yang menghalangimu bersujud kepada seseorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Quran surah 175. Tetapi tangan Allah jelas berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Asy-Syura yang ke-11. Dewasa ini banyak orang-orang yang terjerumus dalam penyakit model tadi, penyakit taklid buta. Taklid buta, ngikuti apapun yang dikerjakan oleh orang tanpa ada petunjuk yang benar. Di sini penulis membawakan sebuah contoh. Dia pernah mendengar ada orang berceramah. Penceramah itu mengatakan, "Memangnya bapak-bapak kita dulu mengajarin Allah punya tangan?" Dia nanya demikian adalah dalam bentuk pengingkaran bahwasanya Allah tidak punya tangan. Dan kita pernah pelajari pada saat kita membahas tauhid asma wa sifat, bahwasanya Allah memiliki tangan. Siapa yang bilang Allah punya tangan? Allah sendiri yang bilang. Wa ma manaka an tasjuda lima khalaqta biyadai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang menghalangi bersujud kepada seseorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah punya tangan. Sudah selesai dulu. Hanya saja tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Kita saja kumpul di sini, sebanyak orang ini, coba bandingkan tangannya satu sama lain. Tidak ada yang sama bentuknya. Itu sesama makhluk. Apalagi kalau kemudian dengan tangannya Khaliq, tangannya Allah, maka pasti tidak akan sama lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bilang bahwasanya tangan Allah ada dan Allah tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Lepas dari masalah tangan, masalah wajah, masalah mata, masalah kaki. Lepaskan dari masalah itu. Yang penting, manakala Allah dan Rasulnya sudah menetapkan A, maka setiap orang harus bilang A juga, tidak boleh bilang mengatakan B. Kalau Allah mengatakan harus begini, maka kita harus mengatakan begini. Dan tidak membuat tandingan-tandingan yang lain, misalnya membuat pilihan yang lain. Begitu. Saya kasih contoh. Misalnya, di zaman ini Rasulullah SAW dahulu senantiasa mengatakan dalam setiap khutbah Jumatnya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah adalah sesat. Kata kullu menunjukkan bahwasanya itu mencakup semuanya yang bisa dikatakan bid'ah. Tentunya bid'ah yang dalam masalah agama. Apapun yang disebut dengan bid'ah
dalam masalah agama, yaitu mengada-ngada sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka dia disebut dengan bid'ah. Mengada-ngada seperti ini di dalam agama Allah, kata Rasulullah SAW, semuanya sesat. Menggunakan kata setiap atau semua. Lalu sebagian orang di zaman ini mengatakan, oh enggak, ada kok yang baik. Maka mereka nyamakan dengan disebut dengan bid'ah hasanah. Oh ini bid'ahnya baik kok. Gimana kok baiknya? Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Kok Anda bilang ada yang baik, itu gimana? Iya, kan ini baik ya. Pokoknya ini baik. Tujuannya yang baik. Ini adalah bentuk membuat pilihan lain selain dari apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan. Allah dan Rasulnya mengatakan bid'ah terlarang, dan yang seperti itu adalah sesat, dan semuanya yang mencakup bid'ah dalam masalah agama adalah sesat. Lalu kemudian orang di zaman ini bikin pilihan yang lain, mereka mengatakan ada kok bid'ah yang baik. Kalau dalam masalah menentukan satu Ramadan, ada beberapa pilihan. Pilihannya Rasulullah SAW adalah ruqyah. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan cara melihat hilal. Manakala kalian lihat malam ini, maka besoknya puasa. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Apabila ternyata tertutup dengan awan atau mendung, maka genapkan besoknya menjadi 30. Genapkan bulannya dari 29 menjadi 30. Baru setelah 30 itu puasa. Ini pilihannya Rasulullah SAW, disuruh untuk ru'yah. Begitu juga manakala menentukan satu Syawal, maka Rasulullah SAW mengatakan wa aftiru li ru'yati. Berbukalah kalian dengan cara melihat hilal. Berbuka di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah satu Syawal. Pilihannya Nabi apa? Ru'yah. Maka bagaimana cara menentukannya? 29 Ramadan, lihat hilal. Kalau ada, maka berarti besoknya adalah Lebaran. Berarti besoknya Ramadan. Kalau ini 29 Ramadan, ada hilal besoknya, ini malam ini. Syawal. Besoknya apa berarti? Syawal. Satu Syawal. Fa in ghumma 'alaikum faqduru. Kalau ternyata tertutup atau mendung, maka genapkan bulannya. Jadi berapa besok? 30 Ramadan. Selesai. Ini adalah petunjuknya Nabi. Maka tidak ada jalan yang lain untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang lain. Sebagian orang mengatakan ya itu kan untuk memudahkan. Memudahkan kalau Nabi tidak memberikan cara. Tapi kalau Nabi sudah memberikan cara, berarti caranya yang harus diikuti. Kalau Nabi tidak memberikan cara spesifik, baru di situ berlaku pilihan-pilihan yang lain. Saya kasih contoh. Nabi SAW menentukan kalau orang tawaf berapa kali? 7. Tawaf tidak boleh kurang dari 7. Boleh tidak lebih dari 7? Tidak boleh. Pokoknya tawaf berapa kali? 7. Yang dituntunkan oleh Nabi adalah masalah 7-nya. Adapun cara menghitungnya Nabi tidak kasih tahu. Maka kalau kita mau hitung 7-nya, silahkan mau pakai cara apapun. Apakah Anda sepanjang tawaf gini? 1. Jadi sepanjang jalan, nanti kembali ke Hajar Aswad 2 gitu. 3, 4, 5. Pakai jari boleh. Pakai karet boleh. Pakai karet di tangan kiri 7 biji. Setiap kali putar, karetnya pindahkan satu ke tangan yang lain. Boleh. Pakai jepret apa nih? Yang kayak di pesawat, yang pramugari suka pegang itu. Cek. Pakai itu boleh. Atau ngomong sama temannya, kita berduaan ya, nanti kita hitung sama-sama. Masalah cara Nabi tidak tentukan, maka silakan Anda menghitung 7 itu dengan cara apapun. Dikarenakan Nabi tidak memberikan cara. Contoh yang lain, Nabi SAW menentukan orang kalau wudu, maka harus dimulai dengan kanan, atau sunnahnya dengan kanan. Dikarenakan Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah, yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi syaddihi kullihi. Rasulullah sangat senang apabila mendahulukan yang kanan manakala memakai sandal atau sepatu, manakala bersisir, manakala melakukan taharah atau bersuci.
Disunahkan untuk pakai yang kanan duluan. Hanya saja apakah yang kanan baru kiri manakala melakukan wudu 3 kali, ataukah kanan kiri, Nabi tidak tentukan caranya. Yang penting kanan dulu. Maka kanan, gosok tangan kanan, baru kiri, ataukah kanan kiri, dua-duanya boleh. Yang penting yang mana duluan? Kanan duluan. Nabi tidak memberikan cara. Nabi SAW memerintahkan kalau mau wudu cuci tangan sampai siku. Hanya saja caranya bagaimana tidak ditentukan. Apakah airnya itu ngalir dari jari atau ke siku, atau ke siku ke jari, tidak ditentukan caranya. Maka pilih yang manapun. Boleh orang wudu taruh tangannya yang di bawah kerannya itu jarinya. Boleh yang dia taruh adalah sikunya dulu baru kemudian lari ke jarinya. Tidak masalah. Dikarenakan Nabi tidak memberikan cara. Tapi dalam penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, Nabi sudah memberikan cara. Apa caranya? Ru'yat. Bagaimana ru'yatnya? Nanti itu yang terserah. Apakah mau pakai mata telanjang kah? Atau mau pakai teropong kah? Tidak diberikan caranya. Untuk teknis. Tetapi penentuannya sendiri adalah teknis yang datang dari Rasulullah SAW. Maka tidak boleh seseorang bikin cara-cara yang lain. Contoh yang lain. Sebagian orang kalau dikatakan jenggot itu sunnah ya, maka dia mengatakan, oh masa sih? Iya, Nabi SAW mengatakan wa'fu liha, maafkan jenggotmu. Maafkan maksudnya adalah kalau dia tumbuh biarkan. Kalau tidak dia tumbuh, tidak usah cari minyak Firdaus. Dimaafkan itu, dibiarin aja dia. Kalau dia tumbuh biarin. Tapi tidaklah sunnah Anda cari-cari obat supaya dia tumbuh. Dia hanya sekedar boleh dan dia bukan sunnah. Cari-cari obat. Karena Nabi hanya mengatakan biarkan, bukan panjangkan. Demikian penjelasan Syekh bin Baz. Disuruh kita maafkan, bukan berarti disuruh panjangkan. Artinya kalau dia tumbuh maka biarkan, jangan digunting-gunting. Dan manakala dia tidak tumbuh, misalnya tipe-tipe orang yang memang bulunya kurang, maka tidak usah dicari-cari bagaimana caranya supaya tumbuh. Kenapa bantu ketawa-ketawa? Mempengaruhi kita hidup pacarnya. Ya. Lalu kemudian sebagian orang mengatakan, nggak enak ya, nggak cocok sama saya, nggak ganteng. Istri saya bilang nggak ganteng. Dia lebih milih istrinya daripada milih Nabi. Nabi yang suruh biarkan, dia lebih pilih yang lain. Ini bentuk berarti mencari sesuatu yang lain. Tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi saya kasih tanda. Sebagian antum ada yang polisi, saya yakin. Dan kalau di kepolisian, kalau dia sudah panjang kayak gini, harus digunting. Pilihannya gunting skor atau skor. Iya kayaknya ya. Kok polisi mana? Katakan coba polisinya. Takut dia. 1. Nanti kalau panjang lagi, melanggar lagi, tidak mau, skor 2, 3, lalu kemudian bisa ada pemecatan. Lalu kemudian sebagian polisi merasa keberatan. Aduh, ini kalau nanti dipanjangkan, nanti saya kehilangan pekerjaan. Akhirnya mau tidak mau sampai dia selesai dari pekerjaan polisinya, ininya selalu digunting. Saya katakan, yakinlah Pak Polisi, manakala Anda menggunting ini dosa. Karena Anda menyelisih perintah Nabi. Nabi suruh biarkan Anda gunting. Berarti Anda dosa. Terus kalau dosa bagaimana? Saya katakan lebih bagus Anda mengatakan ya ini dosa, tapi saya yakin ini sunnah, daripada Anda mencari-cari sesuatu yang lain, mencari-cari alasan bagaimana supaya ini boleh untuk digunting. Karena itu adalah bentuk penyelisihan kepada sunnahnya Nabi. Katakan saya tidak mampu dan saya ini adalah kekurangan saya. Itu lebih bagus daripada Anda cari-cari cara bagaimana supaya jadi boleh. Misalnya cari-cari, oh kok Ustadz di masjid itu aja semuanya dipotong ini. Dulu saya Zainuddin Hamzah aja nggak pakai. Dalilnya jadi dalil yang lain. Ini mencari-cari cara. Maka yang seperti itu tidak boleh. Lebih bagus Anda mengatakan ini adalah kekurangan saya, mau tidak mau terpaksa saya begini, daripada Anda cari-cari cara untuk membolehkan apa yang sebenarnya dilarang. Ya. Ada salah seorang jenderal setahu saya di Jakarta, setelah dia pensiun, wah jadi apa namanya? Jadi panjang. Ketika ditanya, dulu nggak begini Pak, dia mengatakan itu dulu dosa melulu.
Nah, sekarang alhamdulillah setelah saya pensiun ada kesempatan maka saya panjangkan, biarkan saja. Kalau seandainya ada orang mengatakan, oh enggak kok begini dan begitu, di luar dari apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan Anda ikuti. Dikarenakan itu bentuk taklid. Kalau diikuti maka itu taklid, dan taklid itu dicela, khususnya bagi orang-orang yang sudah mampu untuk mencerna. Saya contohkan, misalnya ada orang di zaman-zaman nanti Ramadan, maka sebagian dari masjid-masjid kalau sudah 2 rakaat tarawih pasti nanti ada bacaan-bacaan khusus. Di antara 2 rakaat tarawih maka mereka akan mengatakan Al-Khalifatul Awwal bla bla bla. Nanti setelah 2 rakaat lagi Al-Khalifatul Tsani bla bla bla. Kita katakan, "Oh Pak, ini tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya." Maka dia akan mengatakan, "Masa tidak ada Allah dan Rasulnya?" Iya, betul tidak ada. Memangnya ente dulu satu zaman sama Nabi? Tahu dari mana? Kita katakan baca sejarah. Kami mempelajari sejarah. Dalam sejarah dikatakan bahwa khalifah yang pertama dia baru ada setelah Rasulullah SAW wafat. Baru ada yang namanya khalifah pertama Abu Bakar setelah Nabi wafat. Berarti bacaan Anda tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dikarenakan Anda sudah mengatakan khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti ini tidak diajarkan di zaman Nabi. Dikarenakan Nabi sudah wafat baru ada khalifah yang pertama. Anda mengatakan khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya itu pasti enggak diajarkan oleh Abu Bakar. Dikarenakan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab baru ada setelah Abu Bakar wafat. Lalu Anda mengatakan lagi khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Ini pasti tidak diajarkan di zaman Umar. Dikarenakan khalifah yang ketiga baru ada setelah Umarnya wafat. Jadi khalifah yang keempat baru Anda punya dalil. Ya. Baru Anda bisa mencari-cari cara. Tapi ketahuilah itu pasti tidak akan pernah diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Abu Bakar, Utsman, Umar. Oh iya ya, betul juga. Tapi kiai saya dulu ngajarnya gitu. Cari lagi cara. Kita katakan kiai Anda bukan dalil. Kiai bukan dalil. Dalil adalah Allah dan Rasulnya. Dari kitabullah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada petunjuknya dari Sunnah, Anda kerjakan. Kalau tidak ada maka jangan. Ya. Oh tapi kan Nabi tidak larang. Kita tanya, sholat subuh 200 rakaat boleh enggak? Enggak boleh lah. Oh Nabi enggak larang kok. Kalau dalam masalah ibadah orang-orang akan mengatakan, tapi kan Nabi tidak larang. Nanti rusak agama ini. Dikarenakan sekian banyak yang tidak boleh, Nabi tidak larang. Ya. Saya tanya, tawaf 700 kali, sekali ini 700 kali, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Nabi tidak larang. Ya udah, sholat maghrib 4 rakaat, boleh tidak? Tidak boleh. Nabi tidak larang. Mana larangannya? Kalau semua orang mengatakan tidak ada larangannya, rusak agama kita. Dikarenakan sekian banyak yang kita yakini tidak boleh, jadi boleh gara-gara orang bilang kan tidak ada larangannya. Kalau orang nanti mengatakan oh kan tidak ada larangannya, kita katakan dalam ibadah bukan ditanya mana larangannya, bukan berarti kan tidak ada larangannya. Dalam ibadah ada tuntunannya enggak? Kalau ada tuntunannya, lakukan. Kalau tidak ada tuntunannya, jangan dikerjakan. Imam Malik dulu pernah mengatakan, orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia bilang ini adalah ibadah. Sekali lagi, orang yang melakukan sesuatu, dia bilang itu ibadah. Tetapi ternyata Allah dan Rasulnya tidak kasih petunjuk, tidak ada tuntunannya. Maka ini sama dengan menuduh Rasulullah SAW berkhianat kepada Allah. Kok bisa menuduh Rasulullah berkhianat kepada Allah? Dikarenakan Rasulullah SAW dulu adalah ibaratnya tukang posnya Allah. Ada sekian banyak risalah atau surat yang harus beliau sampaikan kepada semua orang. Ya, isinya adalah ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Itu semua risalahnya disuruh sampaikan. Manakala ternyata Rasulullah SAW sudah sampaikan semuanya, kemudian kita bikin ada ibadah baru. Nabi tidak sampaikan, Nabi tidak ajarkan. Kita bikin ini ibadah baru lalu kita katakan ini adalah ibadah.
Berarti itu sama dengan mengatakan ini ada surat tertinggal disembunyikan oleh Nabi SAW tidak disampaikan kepada umat. Sama berarti. Maka ittiba kepada Allah dan Rasulnya adalah wajib. Taklid buta kepada hal-hal yang Anda tidak tahu ilmunya adalah haram. Jangan kerjakan apa-apa yang kita tidak tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi al-'ilm." Janganlah kalian ikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kalian tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang tidak ada tuntunannya tinggalkan. Dan jangan lagi pernah mengatakan, tapi kan bapak saya begitu. Tapi dulu kiai saya begini. Oh dulu saya diajarkannya begini. Ini berarti mencari-cari sesuatu yang merupakan pilihan yang bukan pilihan Allah dan Rasul. Dewasa ini ada bentuk taklid buta yang sangat berbahaya, yaitu taklid kepada orang-orang kafir dalam kemaksiatan, buka-bukaan aurat, berpakaian ketat, dan lain-lain. Masih banyak kalau taklidnya dalam penemuan yang bermanfaat, seperti membuat pesawat terbang dan lain-lain. Sebenarnya taklid butanya orang-orang di zaman ini, kalau taklid buta kepada orang kafir dalam masalah berpakaian ketat atau membuka aurat, ini taklid butanya bukan lagi kepada orang kafir, tetapi kepada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama di negeri ini. Mereka mengatakan ahli tafsirnya Indonesia saja anaknya tidak pakai jilbab kok. Kenapa kita repot? Ahli tafsir saja anaknya tidak pakai jilbab. Berarti kan sebenarnya harus jilbaban. Coba lihat di YouTube, ahli tafsirnya Indonesia saja bilang bahwasanya jilbab yang wajib itu jilbab hati dan bukan jilbab kepala. Jilbab kepala ini kan cuma adatnya orang Arab saja. Mereka saja bilang begitu. Lalu sebagian orang di zaman ini tidak mau pakai jilbab. Kita katakan Anda taklid buta kepada orang yang atau kepada sesuatu yang Anda tidak tahu. Tidak ada seorang ulama pun di zaman kita ini atau zaman dahulu yang mengingkari tentang wajibnya jilbab. Semuanya mengatakan wajib untuk jilbab seorang wanita menutupi auratnya, menutupi dada-dadanya, menutupi aurat mereka. Tapi orang di zaman ini taklid buta kepada orang yang dianggapnya sebagai ahli tafsir di Indonesia untuk menghilangkan syariat yang namanya syariat jilbab. Banyak orang-orang Islam bila kita katakan kepada mereka Allah telah berfirman atau kita sampaikan Rasulullah telah bersabda, mereka malah menjawab, Syekh saya pun berkata, apakah mereka belum pernah mendengar firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Hujurat yang ke-1. Maksud ayat di atas, janganlah kalian mendahulukan perkataan seseorang daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Orang-orang Islam di zaman ini kalau kita bilang Allah berfirman, dia bilang ayat lagi. Rasulullah SAW, ya udah ada ayat kok. Rasulullah SAW bersabda, hadis lagi. Nggak sesuai dengan apa yang saya mau, nggak sesuai dengan akal saya. Atau kalau kajian ini kita sampaikan, maka dulu cuma mendengarkan, nanti ada yang mengatakan, enggak sesuai. Ya bagus. Oh enggak sesuai. Kita jadikan bahan penilaian. Saya duduk di sini untuk mengajar, untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Saya tidak butuh penilaian itu. Maka jangan antum duduk di sini hanya untuk mengatakan bagus Ustaz ya. Wah enggak sesuai. Oh bagus. Oh ya betul juga. Enggak sesuai. Saya enggak butuh itu. Apa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka Anda iya. Oh gitu. Oh gitu. Saya salah. Bukan untuk memaksakan, tapi kita tidak pernah berkata-kata kecuali dari Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan Rasulullah SAW mengatakan begini, maka mereka akan mengatakan begitu. Ini adalah perbuatan yang sama. Kalau kita bilang Pak, Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 157 rokok haram. Oh, ngawur ente. Ada kok di dalam ayat, buka tentang pengharaman rokok. Kalau kita bilang Rasulullah SAW bersabda rokok haram, oh ngawur.
Kita katakan tidak, dengan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan la dharar wa la dharar. Dan kita punya perangkat ilmu yang tidak bisa dibantah. Saya pernah mengatakan kepada seseorang, saya suatu hari pernah khutbah Jumat. Selesai dari Jumat itu, jadwal saya Sabtu subuhnya di masjid yang sama, di salah satu kota di daerah Balikpapan. Mulai minggu depannya besok saya nggak dipakai. Gara-gara apa? Saya nggak sama sekali nggak sakit hati dalam soal nggak dipakainya. Dikarenakan ya jamaahnya juga tidak signifikan kok. Tetapi yang saya ingin, kenapa tidak dipakai lagi? Gara-gara nyinggung soal rokok. Kenapa habis itu nggak dipakai lagi? Karena ketua tamirnya dan yang lainnya juga merokok. Saya mengatakan kepada salah satu takmirnya, kalau orang-orang di sini mau berdebat dengan saya dengan akal atau dengan argumentasi yang dipaksa-paksakan, saya jamin saya kalah. Tapi kalau kita berdebat soal rokok dengan menggunakan ayat dan hadis serta perangkat ilmu seperti ilmu kaidah fikih, ilmu usul fikih, maka insya Allah saya tidak bisa dibantah. Mau nggak duduk sama-sama? Tapi nanti mereka mengatakan, kan nggak ada larangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu nanti cari-cari ayat yang lain atau cari-cari cara bagaimana supaya membenarkan apa yang dilakukan, merokok. Kalau kita katakan Allah melarang, Rasulullah melarang, mereka mengatakan Ustaz Fulan aja merokok dan tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang mengatakan rokok tidak dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan CD porno mana ada larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah? Ada enggak? Tidak ada. Antum buka internet, cari situs porno, nonton di situ. Ada nggak larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah? Larangan untuk menonton di situs porno ada nggak? Tidak ada. Tetapi kan ada ayat-ayat yang lain yang tersirat yang di situ nanti para ulama akan mentafsirkannya, lalu mereka mengatakan bahwasanya apa yang dikerjakan berupa nonton situs porno atau video porno itu adalah haram. Begitu juga rokok. Kalau dicari dengan nas, dengan kata situs porno, dengan kata rokok, jelas nggak ada, karena itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi apakah demikian? Sesimpul itukah Al-Quran dan hadis untuk dikatakan apapun yang disebutkan di zaman Nabi, sekalipun apapun yang haram secara pandangan syariat, kalau dia nggak ada zaman Nabi lalu kemudian jadi halal? Tidak sesimpel itu. Ibnu Abbas berkata, celaka mereka itu. Saya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar pernah berkata. Ada sebuah syair yang menyindir mereka yang berhujah dengan perkataan para syekh mereka. Aku mengatakan Allah berfirman dan Rasulullah pernah bersabda, tetapi kalian mengatakan syekh saya telah berkata. Ibnu Abbas dulu pernah bimbing orang haji atau dalam proses haji, maka beliau membimbing orang-orang tentang cara-cara namaz. Diberitahukan begini, diberitahukan begini. Allah mengatakan demikian dan Rasulullah SAW pernah mencontohkan demikian. Lalu ada beberapa orang yang ngomong di dekatnya Ibnu Abbas. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu bilangnya beda kok. Abu Bakar dan Umar mengatakannya yang lain. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan celaka mereka. Saya seakan-akan melihat ada batu-batu yang jatuh dari langit menimpa mereka. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya berkata, mereka malah mencari pilihan yang lain. Kata mereka Abu Bakar dan Umar berkata. Dari sini manhajnya para sahabat terdahulu, jangankan cuma syekh atau guru atau kiai, Abu Bakar maupun Umar saja, kalau seandainya ada pendapatnya yang tidak sama dengan Allah dan Rasulnya, maka mereka harus ditolak. Kalau ada pendapat mereka yang ditolak, kalau ada pendapat mereka yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, langsung ditolak. Demikian caranya para sahabat dahulu beragama. Oleh karena itu, mas kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, mau masuk surga? Mau. Bagaimana caranya masuk surga? Ibaratnya Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita, mau masuk surga semuanya? Mau. Mau tahu caranya? Mau. Nah, mau tahu? Ini ada orang namanya Muhammad. Ini saya utus kepada kalian untuk jadi model. Mau masuk surga? Ini caranya. Saya tinggal contoh aja. Dikarenakan ini sudah masuk surga. Ini jaminannya di surga. Kecuali kalau kita tidak percaya Rasulullah masuk surga. Beda lagi nanti. Ikut siapa lagi? Ikut lagi ahli tafsir lagi.
Nah, kalau kita mau masuk surga, selamat sampai di akhirat nanti, masuk kepada alam yang penuh kenikmatan, yang kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersih di dalam hati, yaitu surga. Mau masuk, caranya adalah ikuti petunjuk Allah dan Rasulullah. Dan tidak ada kata-kata, tapi kan Rasulullah, tapi kan kiai saya bilang begini, tapi kan guru saya bilang begini. Dan tidak ada lagi kata-kata, iya sih, tapi kayaknya tidak enak. Iya sih, tapi berat. Ada cek-ceknya terus. Ini adalah bentuk-bentuk keberatan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Jam berapa itu? Kurang berapa menit? Kurang berapa menit di sana? 5 menit. Kita tambahkan bab ke-52. Jangan tolak kebenaran. Kalau sudah datang kebenaran dari Allah dan Rasulnya, jangan lagi Anda tolak. Jangan lagi mengatakan, jangan lagi ada bunyi seperti cicak itu. Ini bentuk keluh kesah. Kalau sudah dikatakan demikian, iya, ikuti. Kalau Anda berat, maka katakan, ya ini kekurangan saya. Saya yakin ini dosa. Dan itu lebih bagus daripada Anda cari-cari cara supaya jadi bagus, supaya apa yang dilakukan itu benar. Katakan misalnya antum merokok sembunyi-sembunyi, dan kalian sembunyi-sembunyi itu yang, ya Allah ampuni saya, misalnya. Ya Allah ampuni saya. Itu lebih mending Anda daripada berdebat sama orang lalu mengatakan, tapi nggak ada di larangan, tapi nggak ada di Al-Quran. Mana ada di? Yang seperti itu celah. Lebih bagus Anda sembunyi-sembunyi dan yakin itu dosa daripada cari-cari cara supaya jadi halal. Menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas bagi orang berilmu itu sesuatu yang halal. Lanjut, baca. Agak cepat. Bahasan ke-52. Janganlah menolak kebenaran. Allah telah mengutus para rasul untuk segenap manusia. Allah mengutus para rasul untuk mendakwahi manusia agar mereka mau beribadah dan menyembah kepada Allah semata. Akan tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan rasul-rasul utusan Allah itu. Mereka menolak kebenaran yang dibawanya, yaitu ketauhidan. Akhirnya mereka pun menemui kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Kemudian beliau melanjutkan hadis ini dengan berkata, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau menghina orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Berdasarkan hadis di atas, tidak diperbolehkan bagi seseorang mukmin menolak kebenaran atau nasihat yang disampaikan kepadanya. Karena kalau begitu berarti mereka menyerupai orang-orang kafir dan telah menjerumuskan dirinya ke dalam sifat sombong yang bisa menghalanginya masuk surga. Maka sikap sombong yang bisa menghalanginya sikap hikmah, yaitu sikap menerima kebenaran dan tidak meremehkan siapapun yang menyampaikannya, menjadi senjata yang ampuh bagi seorang mukmin yang harus selalu siap digunakan. Maka dari itu kita wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya, bahkan dari setan sekalipun. Allah mengutus para rasul Dari setan sekalipun. Allah mengutus para rasul untuk mengajari kita kebenaran. Kalau sudah ada ayat, kalau sudah ada hadis yang mengajarkan kita pada sesuatu yang merupakan ajaran Allah, maka harus diterima. Dan jangan menolak kebenaran itu dengan mengatakan kata-kata yang lain, dengan pilihan-pilihan yang semacam yang kita bahas tadi pada bab pertama. Kalau seandainya kita sudah datang kebenaran lalu menolak, ini adalah bentuk-bentuk kesombongan. Dan ini bisa menghalangi seseorang masuk surga. Apa dalilnya itu merupakan kesombongan? Dan apa dalilnya itu menghalangi seseorang masuk surga? Hadis yang ada di sini. Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Di sini ada batal, yang benar adalah batal. Al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bentuk menolak kebenaran. Sudah datang hadisnya, sudah datang ayatnya, lalu kemudian menampiknya dengan sesuatu yang lain. Ini adalah bentuk kesombongan. Dan ini adalah penghalang masuk surga. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma sebabi sama. Maka nanti ujungnya adalah wajib bagi kita untuk menerima kebenaran sekalipun datangnya dari syaitan. Ya. Lalu di sini nanti ada pertanyaan, sebagaimana pembaca ini barusan bertanya, kok dari syaitan? Ya. Tidak pernah dengar dari syaitan. Kok bisa dari syaitan juga harus diterima? Ada hadisnya yang dibawa sini. Saya saja yang ceritakan. Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Lalu kemudian suatu hari datang pencuri mengambil harta di Baitul Mal, tapi ketangkep oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menangkap pencurinya, lalu dikatakan, kamu saya adukan kepada Rasulullah. Pencuri ini mengatakan, ampun, saya kan cuma orang miskin, ampun, besok tidak lagi. Taubat ya? Iya, tobat, dilepaskan. Malam kedua pencuri ini datang lagi, ditangkap lagi, lalu kemudian dia minta ampun lagi. Dia mengatakan, benar deh, kali ini swear nggak datang lagi. Malam ketiga, ya sudah dilepas, malam ketiga datang lagi. Maka ketika dia datang lagi, maka Abu Hurairah mengatakan, kali ini saya tidak akan lepas. Kamu saya akan melaporkan kepada Rasulullah. Sini ditangkap. Kemudian pencuri ini mengatakan, saya tawar, jangan laporkan kepada Rasulullah. Nanti kamu saya ajarkan sesuatu yang kalau kau baca, maka syaitan akan lari darimu. Maka dipilih, ngadukan ini orang kepada Rasulullah atau dikasih ilmu sakit. Maka Abu Hurairah lebih pilih yang mana? Pilih ilmu. Wah, ilmu ini benar ya? Iya, beneran. Ini sahih. Kalau kamu baca itu, nanti kamu akan setan-setan akan lari darimu. Betul? Iya. Tapi lepaskan saya. Ya udah, lepaskan. Lepas dulu. Apa ayatnya? Apa ininya? Bacaannya. Kemudian setan mengatakan ayat kursi. Kalau kau baca ayat kursi, maka setan-setan akan lari darimu. Sudah saya ajarkan, dilepas. Besoknya kemudian Abu Hurairah cerita kepada Rasulullah, ada 3 malam datang pencuri, begini dan begitu. Di akhir malam ini, yang tadi malam, dia mengajarkan saya, katanya kalau saya baca ayat kursi, maka syaitan akan lari dari saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syaitan itu telah benar, walaupun sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Syaitan itu benar, yang dia katakan itu benar, walaupun sebenarnya dia adalah pendusta. Dari sini nanti kesimpulannya adalah jangan tolak kebenaran walaupun dia datang dari orang yang kita anggap kita benci. Jangan bubar dulu, setelah azan saya akan tambahkan satu poin yang penting yang berkenaan dengan bab ini. Apa bedanya antara jangan menolak kebenaran dengan mengambil orang yang tidak boleh diambil ilmu. Ini 2 hal yang berbeda. Hadirin sekalian rahmati Allah. Kalau kita punya anak kelas 6 SD, terus dia lulus, pasti kita akan arahkan dia ke sekolah-sekolah yang bagus. Kalau di sekolah umum misalnya, kita anggap sekolah umum, orang-orang tentunya kalau anaknya nilainya bagus, bagaimana caranya supaya bisa masuk SMP 1? Kan zaman dulu gitu. Pokoknya harus masuk SMP 1. Kalau sudah menjelang UAN, maka orang tuanya bisa nyuruh anaknya untuk ngurung diri dulu. Nanti dulu main, pokoknya belajar supaya kamu bisa masuk SMP 1. Begitu juga nanti kalau dia kelas 3 SMP, orang tuanya akan bilang jangan main dulu, belajar, UAN harus kamu lulus supaya bisa masuk SMA 1. Nanti kalau dia sudah lulus kelas 3 SMA, mau lagi dia masuk UGM misalnya, belajar yang betul supaya kamu masuk UGM. Sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya adalah mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu yang diinginkan, supaya mendapatkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam mengajar. Karena diketahui misalnya guru-guru yang ada di sana atau dosen-dosen yang ada di sana bagus. Orang tuanya tidak akan mengatakan, sudah, di mana aja kuliah, biar di akademi yang akreditasinya nggak jelas pun nggak masalah. Tidak mungkin orang tuanya mengatakan demikian. Nah, kamu besok ke Jogja ya, kuliah di sana. Aku masuk universitas mana Pak? Pasti orang tuanya akan bilang UGM lah, usahakan. Tidak mungkin orang tuanya mengatakan ada di sana, di dekat daerah Tugu Jogja, di sana ada sebuah akademi kecil, itu nggak jelas akreditasinya. Sekolah di situ nggak apa-apa.
Nggak mungkin orang tua bilang begitu. Ya. Sampai sini paham ya? Yakin logikanya. Nah sekarang, sebagian orang mengatakan, ketika kita katakan, tidak sembarang ustadz Anda bisa dengarkan. Karena ada sebagian ustadz yang memang mengustadkan diri. Ada orang memang yang sudah jadi ustadz tapi dia belum mumpuni. Lalu sebagian orang mengatakan, kan yang penting jangan menolak kebenaran. Kita berguru dari siapa saja. Orang yang salah. Yang benar adalah berguru kepada orang yang mumpuni dengan metodologi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi terdahulu. Ada perkataan imam-imam terdahulu, seperti perkataannya Ibn Muhammad bin Sirin, di mana beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dini, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu, dikarenakan ilmu kalian nanti dia jadi cerminan agama kalian. Jangan samakan antara menyaring ustadz atau belajar yang berhati-hati kepada siapa diambil ilmunya dengan jangan menolak kebenaran. Kalau jangan menolak kebenaran, maksudnya adalah sekalipun dia anak kecil yang ngomong, sekalipun dia orang yang kita tidak suka sebenarnya, kalau apa yang dia katakan betul-betul dari Allah dan Rasulnya, maka terima. Jangan lagi menentang. Jangan mengatakan, oh itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, dikarenakan itu kebenaran. Tapi ini tidak sama dengan seseorang belajar kepada ustadz yang betul-betul mumpuni. Misalnya saya sampaikan kepada takmir di masjid ini, tidak semua ustadz Anda bisa taruh dia sebagai khotib di atas mimbar ini. Ya, apalagi terdahulu di awal-awal tahun berdirinya Namiro, ada beberapa orang yang tidak pantas untuk berdiri di sini kemudian berdiri. Ya, beberapa kali takmirnya akhirnya ngadu. Ada ustadz ngomongnya begini di khutbah Jumat, bikin orang tersentak. Ada seorang ustadz yang dikenal di Balikpapan, kalau ngomong ceramahnya di mana-mana ceramahnya pasti ada gini. Jadi Anda kalau lagi cebok, itu habis dicebok, jarinya dijilat. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya Ustaz, dia bilang nggak usah tanya dalil, pokoknya itu sudah tahu dari sananya udah kayak gitu. Ya. Ada Ustaz yang nyuruh jilat jarinya kalau habis cebok. Antum mau disuruh begitu? Tentunya tidak mau. Lalu kemudian dipakai jadi Ustaz. Lalu sebagian orang mengatakan, ya kan nggak apa-apa, jangan menolak kebenaran, sekalipun dari setan. Salah, ini salah tempat. Jalan menolak kebenaran dari sekalipun dari setan kalau yang disampaikan betul-betul kebenaran. Nanti ada orang yang Anda tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada sebagian orang yang jadi ustaz, Anda tidak bisa bedakan ini semua atau tidak sahih. Seperti misalnya ada jamaah-jamaah yang suka keliling-keliling masjid, bawa buku judulnya Fadhail Amal. Di buku itu melulu isinya campuran sahih, dhaif, maudhu, enggak jelas. La aslalahu. Lalu kemudian diisi di tempat, lalu sebagian takmirnya mengatakan kasih aja tempat, kan kita tidak boleh tolak kebenaran. Ini salah. Yang benar adalah jangan dikasih tempat, dikarenakan Anda tidak tahu mana yang sahih, mana yang tidak. Apalagi orang-orang awam yang tidak mengetahui masalah hadis, mana yang sahih, mana yang tidak, Anda tidak bisa saring. Lalu manakala dikasih tempat, lalu kemudian sebagian orang ketarik, sebagian orang mendengar, akhirnya di kepalanya campur-campur. Itulah yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian ambil agama. Kalian ambil yang sahih, ambil yang dhaif, ambil juga yang lemah, ambil juga yang palsu, ambil juga yang la aslalah. Nyampur di kepala ini sampai antum pusing jadinya. Kalau antum tidak bisa menyaring mana yang sahih, mana yang dhaif, maka cukup ambil yang ustaz yang sudah antum yakin apa yang disampaikan yang berdasarkan hadis tadi yang sahih saja. Jangan campur-campur. Seperti antum kalau ditawari gelas ini sama gelas yang ini masih tersegel. Adapun yang ini sudah saya ginikan, lalu kemudian ada ludah sedikit yang saya masukkan di situ. Antum mau yang mana? Antum pasti mau yang tersegel tuh. Masih mau yang hanya yang sahih saja, yang bening saja. Antum tidak mau kalau ada yang bekasnya orang. Buktinya kalau ada begini di acara pernikahan misalnya, antum disodorkan ada yang begini, pasti antum cari yang begini. Antum rela akan minum daripada minum yang bekasnya orang gak jelas, itu. Maka mending kalau misalnya jadi maksud saya dibedakan antara yang namanya menolak kebenaran. Tidak boleh menolak kebenaran sekalipun datang dari syaitan. Maksudnya adalah jangan tolak kebenaran kalau sudah betul-betul jelas benarnya dari Allah dan Rasulnya. Sudah jelas-jelas betul kebenarannya walaupun itu yang ngomong anak kecil.
walaupun itu musuhnya Anda, walaupun itu tetangga yang Anda tidak suka. Kalau dia ngomong kebenaran, dengarkan, diterima dan jangan sombong. Tapi ingat, bedakan lagi. Kalau Anda tidak bisa menyaring mana yang sahih, mana yang dhaif, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka jangan kasih kesempatan orang-orang yang tidak punya saringan untuk ceramah di masjid. Jadi khotib Jumat, lalu Anda tidak tahu track recordnya, nggak jelas, belajarnya ada di mana Anda tidak tahu. Lalu kadang-kadang, apalagi orang sudah hafal, orang itu kalau ngomong sembarangan, seperti tadi yang jilat-jilat, habis cebok jarinya itu dijilat. Mau Anda belajar begitu? Nanti besok ngisi lagi, ngomongnya sama lagi. Jadi kalau cebok itu dijilat jarinya. Nanti minggu depan ngisi lagi, cebok lagi apa? Jilat lagi jari yang bekas cebok. Ditanya dalilnya apa, dia bilang enggak, jangan tanya dalilnya. Pokoknya sudah dari sana. Akhirnya antum jadi bingung, enggak jelas mana yang sahih, mana yang dhaif. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.